Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Juga nggak ada yang sakit ya temennya ya? Ada. Semuanya masuk semua ya? Ya. Jadi sebelum dilanjut, Bapak absen dulu ya. Agung, Hadir. Akmal, Hadir. Setia, Hadir. Arul, Hadir. Asep, Hadir. Bagas, Ya. Ucup. Hadir. Hadir. Siapa yang belum absen? Siapa namanya? Misbah. Mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran siang hari ini, karena ini pertemuan pertama ya, jadi kita akan membahas sedikit aja gitu tentang fikih. Karena ini untuk apa? Untuk prolog aja nanti untuk pembelajaran ke depannya gitu ya. Dari anak-anak ada yang tahu nggak macam ini, macam pembunuhan? Gak ada yang tahu. Nah kan kita sering dengar tuh apa dalam di masyarakat kita ada terjadi pembunuhan gitu kan. Nah itu kan secara hukum syariat itu dengan hukum negara yang ada itu kan berbeda. Nah kita di sini karena kita materi kita ini fikih, kita akan berbicara tentang pembunuhan dan larangannya. Ya. Apa sih itu pembunuhan? Nah, pembunuhan itu kalau secara bahasa itu menghilangkan nyawa seseorang. Namun secara istilah itu seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang dengan baik dengan senjata tajam maupun senjata bukan dengan senjata tajam, dan baik disengaja maupun tidak disengaja gitu. Nah di sini ada tiga macam pembunuhan. Ada tiga macam pembunuhan. Yang pertama itu pembunuhan yang disengaja. Atau bisa juga disebut qatl amdi. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada pembunuhan yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Kemudian yang ketiga itu ada pembunuhan karena kelalaian. Nah, anak-anak nih, dari pembunuhan yang disengaja ini kita mungkin sudah kita ketahui ya, dalam masyarakat kita banyak pembunuhan yang direncanakan. Nah, pembunuhan yang direncanakan itu termasuk ke pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja yang dilakukan biasanya tuh, pembunuhan yang disengaja ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah balik tua. Itu pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja itu
pembunuhan yang memang awalnya tidak didasari dengan niat membunuh. Nah, dan juga alatnya pun biasanya terdapat alat-alat yang tidak tajam gitu, tapi menyebabkan menghilangkan nyawa seseorang, sehingga ini pembunuhan yang tidak disengaja. Terus kemudian ada pembunuhan karena kelalaian. Nah, dalam pembunuhan karena kelalaian ini kita ambil contoh kecilnya itu kita tabrak lari ataupun tabrakan di jalanan. Karena itu kelalaian seorang pengendara sehingga menabrak seseorang gitu yang menyebabkan meninggal. Nah, itu termasuk ke pembunuhan karena kelalaian gitu, ya kan? Nah, di sini juga ada di setiap pembunuhan juga ada macam-macam hukumannya. Pertama di pembunuhan yang disengaja, hukumannya itu kisos, dikisos. Nah, kemudian yang pembunuhan yang tidak disengaja ini hanya didenda yang besar. Terus yang ketiga ini denda ringan. Islam pun kita sama manusia dilarang untuk membunuh. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah dengan suatu alasan yang aneh. Ayat ini adalah sebuah dasar larangan kenapa pembunuhan itu dilarang dalam agama Islam. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana hukumannya jika keluarga atau pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga korban tersebut? Apa hukumannya, kisos atau ada hukuman lain? Baik. Tadi kan bagaimana kalau keluarganya memaafkan gitu kan pembunuhannya? Itu pembunuhan yang masuk di mana dulu gitu kan? Ini ada 3 macam pembunuhan. Ada 3 macam pembunuhan itu ada pembunuhan yang disengaja, yang tidak disengaja, dan karena kelalaian. Nah, kalau pembunuhan yang disengaja itu, kalau orang tuanya, keluarganya memaafkan, ini orang tuanya yang memaafkan, itu enggak bakalan dikisos, tapi ada denda denda besar. Nah, denda besar ini, jadi ketika si keluarga ini memaafkan seorang yang membunuhnya, maka si kisos ini jadi hilang dan diganti oleh denda yang besar, ini. Jadi enggak bakalan ketika orang keluarganya gitu yang memaafkan si pembunuh, dia enggak sekonyong-konyong bebas dari hukuman, tapi ada denda yang denda besar untuk si pembunuh itu. Gitu. Gimana? Paham nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Apa hukumannya untuk pembunuhan secara berkelompok? Nah, ya, tadi Bapak sempat nggak membahas juga ya pembunuhan yang berkelompok. Berhubung tadi ada yang bertanya, pembunuhan berkelompok itu sama dengan pembunuhan yang direncanakan. Artinya kan pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan yang diniatkan. Artinya pembunuhan termasuk pembunuhan yang sengaja, gitu kan? Kalau secara berkelompok, artinya mereka yang membunuh ini, misalnya ada 3 orang yang 3 orang membunuh 1 orang. Nah, untuk hukumannya ini tetap kisos, 3 orangnya kisos gitu. Karena pembunuhan yang berencana gitu. Karena pembunuhan yang berencana yang disengaja. Gitu.
Paham? Nah, Oke. Baik anak-anak ya, kalau udah paham, Bapak mau bertanya. Sebentar. Yang tadi pembahasan kita tentang fikih ya, kita udah apa sedikit mengetahui tentang pembunuhan itu. Ini kan materi ya untuk prolog, nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nanti yang apa yang tahu boleh angkat tangan. Ada berapa macam sih macam-macam pembunuhan itu? Oh iya, silakan kamu. ada 3 macam. Ya, coba sebutkan. Pembunuhan yang disengaja, Iya. dan pembunuhan yang tidak disengaja, pembunuhan karena kelalaian. Ya. Terus hukumannya dari setiap macam pembunuhan itu ada yang tahu nggak? Oh ya, silakan kamu. Pembunuhan yang disengaja hukumannya kisos. Ya. Tidak disengaja itu denda besar. Karena kelalaian itu denda ringan. Ya. Baik, dari kedua jawabannya betul semua. Kita beri aplaus kepada kedua teman-teman kita. Nah. Baik, karena pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai, Pak ya anak-anak, ketika sudah selesai materi ini kalian pulang, jangan lupa untuk belajar dan baca lagi materi-materi yang sudah Bapak berikan gitu ya, biar lebih dipahami lagi. Sebelum kita berdoa untuk pulang, Bapak akan memberikan satu tugas kepada kalian. Nanti di rumah kalian cari gitu contoh-contoh pembunuhan dari setiap pembunuhan yang disengaja, baik tidak disengaja, dan pembunuhan yang karena kelalaian. Baik, itu cari 5 contoh dan minggu depan nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan di ketua kelas ya, ketua kelas ya. Oke. Alhamdulillah materi siang hari ini kita sudah selesai. Kelas dipimpin untuk berdoa setelah belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah belajar kita sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak ya untuk Bapak keluar dulu ya. Terima kasih banyak ya. Selamat siang.